Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita sudah belajar bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai gambar Allah. Tapi kita juga sudah belajar bahwa manusia pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sehingga pertanyaannya yang wajar untuk kita pikirkan adalah, apakah dampak dosa bagi manusia sebagai gambar Allah? Apakah dampak dosa bagi manusia sebagai gambar Allah? Apakah dosa menghilangkan gambar Allah di dalam diri manusia? Apakah dosa menghancurkan gambar Allah di dalam diri manusia? Jawabannya adalah dosa tidak menghilangkan, dosa tidak menghancurkan gambar Allah, tetapi dosa merusak gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tetap disebut sebagai gambar Allah. Sebagai contoh misalnya, setelah kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam kejadian 5 ayat 1-3 dikatakan bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan dia melahirkan Set anaknya menurut gambar dan rupanya. Yang paling jelas mungkin ada di dalam kejadian 9 ayat yang ke-6. Di dalam pasal 9 ayat yang ke-6 ini Tuhan memberikan sebuah larangan yang keras, yaitu jangan membunuh manusia. Barang siapa menumpahkan darah sesamanya, maka Allah akan menuntut balas. Alasannya apa? Alasannya adalah karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Perjanjian Baru juga memberikan penjelasan yang sama. Misalnya di dalam Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus melarang penerima suratnya yang bersikap tidak konsisten. Mulut mereka dipakai untuk memuji Tuhan, tetapi pada saat yang sama, mulutnya dipakai untuk mengutuki sesamanya yang diciptakan menurut gambar Allah. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar Allah tidak hilang. Manusia tetap sebagai gambar Allah, tetapi manusia telah mengalami kerusakan. Atau kalau memakai bahasa di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 23, dikatakan sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kehilangan kemuliaan Allah. Mayoritas bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya bukan kehilangan, tetapi kekurangan. Jadi manusia fall short of the glory of God. Manusia mengalami kekurangan dari kemuliaan yang pertama yang Allah berikan kepada mereka. Jadi manusia tidak sepenuhnya kehilangan kemuliaan, tetapi manusia mengalami kekurangan kemuliaan, fall short of the glory of God. Manusia yang berdosa tetap sebagai gambar Allah, tetapi gambar itu sudah rusak. Tapi puji Tuhan, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan yang tanpa harapan. Ketika Dia melihat bahwa manusia ciptaannya telah mengalami kerusakan, maka Allah melakukan sesuatu. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus gambar-gambar yang rusak itu. Dan menariknya adalah beberapa kali Alkitab menyebut bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia disebut sebagai gambar Allah atau disebut sebagai wujud Allah. Misalnya di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kemudian di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Manusia sebagai gambar Allah sudah rusak, tetapi Allah mengirim anaknya sendiri, yaitu gambarnya yang sempurna, menjadi manusia, menebus gambar-gambar yang rusak itu, supaya gambar-gambar yang rusak terus-menerus mengalami transformasi, diubah semakin serupa dengan gambar anak Allah.
Dan itu dicatat oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Ketika Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka juga ditentukan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, Paulus juga mengatakan bahwa kita mengenakan manusia baru dan kita terus-menerus diubah sesuai dengan gambar Khaliknya. Allah yang menciptakan manusia bukan Allah yang melepaskan tangan atas manusia. Ketika dia melihat manusia mengalami persoalan, ketika dia mendapati bahwa gambar Allah itu rusak, maka dia memperbaikinya. Maka dia melakukan sesuatu supaya gambar yang rusak itu tiap hari terus-menerus diperbaiki. Tiap hari terus-menerus mengalami transformasi sehingga pada akhirnya kelak kita semua akan diubah menjadi serupa dengan gambar anak Allah. Kita akan menjadi seperti semula dan itulah karya Kristus bagi kita. Allah berbeda dengan kita. Kalau kita mendapati barang yang sudah rusak, biasanya kita cenderung membuangnya. Tetapi Allah kita tidak. Ketika dia mendapati barang ciptaannya rusak, maka dia melakukan sesuatu supaya barang itu bisa kembali sempurna. Dan itulah Allah kita. Kiranya berita ini menjadi berita yang menyejukkan hati kita. Menjadi berita yang memberikan penghiburan kepada kita. Walaupun kita sudah rusak, tetapi kita rusak di tangan penjunan kita yang tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Tuhan memberkati kita. Amin.